Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan kausalitas dan hapusnya kewenangan menuntut dan melaksanakan pidana. Perkenalkan, nama saya Safian Habibah dan bersama rekan saya Riki Wahyudi akan mempresentasikan materi ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, kausalitas. Secara umum, setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain. Demikian seterusnya, yang satu mempengaruhi yang lain, sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kausal, yang artinya adalah hubungan sebab akibat atau kausalitas. Hubungan sebab akibat adalah hubungan logis dan mempunyai mata rantai dengan peristiwa berikutnya. Sisi lain yang tak kalah penting bahwa dalam mempelajari ajaran kausalitas, di samping melihat hubungan logis antara sebab dan akibat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka ajaran kesalahan menjadi suatu hal perlu dikaitkan sehubungan dengan hal tersebut di atas. Ajaran kausalitas sering dikaitkan dengan unsur perbuatan yang menjadi dasar dari penentuan apakah seseorang sudah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, atau apa ada unsur kesalahan di dalamnya. Yang kedua yaitu hapusnya kewenangan menuntut. Dalam KUHP terdapat 4 hal yang menggugurkan penuntutan pidana, yaitu 1. Nebis in idem, maksudnya ketentuan mengenai nebis in idem atau suatu perkara tidak boleh dituntut 2 kali atas perbuatan yang di mana hakim telah diadili dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang menjadi alasan gugurnya penuntutan pidana yang diatur dalam pasal 76 KUHP sebagai mana yang telah disebutkan di atas. Yang kedua, terdakwa meninggal dunia. Maksudnya ketika terdakwa meninggal dunia itu dapat dijadikan dasar untuk menghentikan penuntutan pidana. Penjatuhan hukum pidana harus ditujukan kepada pribadi orang yang melakukan perbuatan pidana. Yang ketiga, daluarsa, maksudnya latar belakang dasari daluarsa sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana adalah dikaitkan dengan kemampuan daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti lenyap atau tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Yang keempat, penyelesaian perkara di luar pengadilan, maksudnya penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana diatur di dalam pasal 82 ayat 1 KUHP. Dalam konsep KUHP, gugurnya kewenangan penuntutan pidana tidak hanya terdapat 4 hal sebagaimana yang diatur dalam KUHP, tetapi diperluas menjadi 11 hal, yaitu telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa meninggal dunia, daluarsa, penyelesaian perkara di luar pengadilan, maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau didenda paling banyak kategori 3. Presiden memberi amnesti atau abolisi. Penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian. Tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali, dan pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung kecuali adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan dan alasan pemaaf. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Riki Wahyudi. Oke, baik, terima kasih kepada Safian Habibah. Saya akan melanjutkan kepada poin alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana terdapat 3
hal yang menggugurkan pelaksanaan pidana yang diatur dalam KUHP, yaitu yang pertama, terpidana meninggal dunia. Dalam hukum pidana terdapat suatu doktrin yang menyatakan bahwa hukuman atau pidana dijatuhkan semata-mata kepada pribadi terpidana karena tidak dapat dibebankan kepada ahli warisnya. Pasal 83 KUHP menyatakan bahwa kewenangan menjalankan atau melaksanakan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia. Kedua, daluarsa. Ketentuan mengenai daluarsa itu diatur dalam pasal 84 KUHP. Yang ketiga, gerasi. Gerasi adalah wewenang dari kepala negara untuk menghapuskan seluruh pidana yang telah dijatuhkan hakim atau mengurangi pidana atau menukar hukum pokok yang berat dengan suatu pidana yang lebih ringan. Ketentuan mengenai gerasi ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Poin berikutnya yaitu seorang terdakwa dapat lepas dari segala tuntutan hukum disebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, salah satu tuntutan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya, terdakwa mengambil barang hanya untuk memakai, bukan berniat untuk memiliki. Yang berikutnya, yang lainnya terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya, terdapat pada pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Masing-masing pasal-pasal tersebut terdapat dari KUHP. Oke, sekian dari kelompok kami, hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.